saya Brigita Melpani Latista. Halo, nama saya Septi Magari. Hai, perkenalkan nama saya Nabati Nabila Marsyanda. Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat menampilkan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Hal ini tidak terlepas dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Menuntut pembangunan luar negeri dapat mensejajarkan kedudukan bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Salah satunya adalah perdagangan dunia, yaitu ekspor. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengirimkan barang dari dalam ke luar negeri ke wilayah pabean dengan syarat tertentu. Nah, negara pabean yang maksud yaitu wilayah negara Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang berlaku di dalamnya undang-undang kepabeanan. Kegiatan ekspor di beberapa negara mendapatkan fasilitas yang bertujuan untuk menambah devisa atau memperkuat cadangan devisa serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Selanjutnya yaitu pemberitahuan ekspor barang. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pembuatan dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. PEB ditetapkan dengan kode BC 3.0 dan dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik dengan ketentuan yaitu yang pertama yaitu menggunakan kertas berukuran A4. Yang kedua, terdiri atas lembar pemberitahuan dan disertai lembar lanjutan serta lembar lampiran. Lembar lampiran terdiri atas lembar lanjutan peti kemas, lembar lanjutan dokumen perlengkapan pabean, dan lembar lampiran untuk barang ekspor yang mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor yang digabungkan barang lain. Dan yang ketiga yaitu dalam 3 rangkap dengan peruntukan kantor pabean, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Ada 4 PEB tidak wajib atas ekspor. Yang pertama, barang pribadi penumpang. Yang kedua, barang sarana awal pengangkut. Yang ketiga, barang pelintas batas. Dan yang terakhir, barang kiriman melalui PT Pos Indonesia yang dengan beratnya tidak melebihi dari 100 kg. Ada 7 PEB barang atas ekspor khusus. Yang pertama, barang kiriman. Yang kedua, barang pindahan. Yang ketiga, barang perwakilan negara asing atau badan internasional. Yang keempat, barang untuk keperluan ibadah, untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, ataupun olahraga. Yang kelima, barang cenderamata. Yang keenam, contoh barang. Yang ketujuh, barang keperluan penelitian. Eksportir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan PEB melalui Bank Devisa Persepsi, Pos Persepsi, atau kantor pabean pemuatan paling lambat pada saat penyampaian PEB. Pembayaran dapat dilakukan setelah penyampaian 44 PEB. Terhadap barang ekspor yang dikenai bea keluar, eksportir wajib melakukan pembayaran bea keluar paling lambat pada saat pembayaran PEB. Eksportir dapat melakukan pembayaran bea keluar paling lama 60 hari sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut. Pengenaan biaya keluar. Dasar hukum pengenaan biaya keluar adalah Pasal 2A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tentang pelaksanaan dari pasal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang biaya keluar. Penetapan biaya keluar ditunjukkan untuk yang pertama, menjamin kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, melindungi kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditir ekspor tertentu di pemasaran internasional. Dan yang keempat, menjaga stabilitas harga komoditif tertentu di dalam negeri. Biaya keluar dikenakan berdasarkan tarif biaya keluar. Untuk penetapan biaya keluar, barang ekspor dikelompokkan berdasarkan sistem klarifikasi barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif biaya keluar ditentukan paling tinggi yaitu yang pertama, 60% dari harga ekspor. Dalam hal tarif biaya keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor. Yang kedua, nominal tertentu besarnya ekuivalen dengan 60%
sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam hal tarif biaya keluar ditetapkan secara spesifik. Pengecualian atas pengenaan biaya keluar. Barang ekspor berikut ini dikecualikan dengan pengenaan biaya keluar sebagai berikut. A. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang B. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konferensi alam. Yang C. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. D. Barang contoh yang tidak diperdagangkan. Yang E. Barang pindahan. Yang F. Barang pribadi penumpang atau sarana pengangkut pelintas batas dan barang kiriman sampai batas nilai pabean ekspor dan atau jumlah tertentu apabila nilai pabean ekspor tidak melebihi Rp2.500.000. Yang G. Barang asal impor yang kemudian diekspor kembali. Dan yang H. Barang ekspor yang akan diimpor kembali. Selanjutnya, pemberitahuan pabean ekspor, pembetulan, pembatalan, serta pemeriksaan fisik. Dalam hal terjadi kesalahan dan pemberitahuan pabean ekspor yang telah didaftarkan, eksportir dapat melakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea cukai dan cukai untuk ditunjuk. Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal A. Pemasukan barang ekspor yang dikenakan biaya keluar ke kawasan pabean dilakukan setelah tanggal perkiraan ekspor. Yang B. Pengajuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor melampaui jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean. Dan yang C. Tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan untuk barang ekspor yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain di kawasan pabean melampaui tanggal perkiraan ekspor. Selanjutnya, tanggung jawab dan pembayaran bea keluar. Eksportir bertanggung jawab atas bea keluar. Dalam hal eksportir tidak ditemukan dan pengurusan pemberitahuan pabean ekspor dikuasakan kepada PPJK. Tanggung jawab atas bea keluar beralih kepada PPJK. Batas waktu pembayaran bea keluar dapat dikecualikan untuk barang ekspor dengan karakteristik tertentu yang dapat dilakukan paling lama 60 hari sejak tanggal keberangkatan. Sarana pengangkut jaminan dikembalikan apabila telah dipenuhinya kewajiban pelunasan pembayaran bea keluar. Penetapan dan penetapan kembali. Perhitungan biaya keluar, pejabat biaya dan cukai dapat menetapkan kembali perhitungan biaya keluar dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak perhitungan pabean ekspor mendapatkan nomor pendaftaran. Penetapan dimaksud dituangkan dalam surat penetapan perhitungan biaya keluar SPPBK sesuai dengan format yang ditetapkan, yaitu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan pejabat biaya dan cukai. Yang kedua, pemberitahuan. Dan yang terakhir adalah penagihan kepada eksportir. Terhadap penetapan kembali perhitungan biaya keluar, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tarif biaya keluar dan harga ekspor yang digunakan adalah tarif biaya keluar dan harga ekspor berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean. Dan yang kedua, nilai tukar uang digunakan adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran biaya keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor. Apabila pemberitahuan pabean ekspor tidak dapat diidentifikasikan pada saat penetapan kembali, maka tarif biaya keluar, harga ekspor, dan nilai barang mata uang yang digunakan adalah yang pertama, tanggal penetapan kembali dan hal yang dilakukan dalam penelitian ulang. Yang kedua, tanggal akhir periode audit dalam hal dilakukan audit kepabeanan. Dan yang terakhir, penetapan kembali dituangkan dalam surat penetapan kembali perhitungan biaya keluar atau SPKBK sesuai dengan format yang telah ditentukan. Selanjutnya, penagihan biaya keluar. Eksportir wajib melunasi kekurangan pembayaran biaya keluar dan atau sanksi administrasi berupa denda dengan jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan. Dalam hal eksportir tidak melunasi sampai dengan batas waktu yang dimaksud, eksportir dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah yang terutang untuk paling lama 24 bulan dan bagian bulan dihitung 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
Apabila sampai dengan batas waktu jatuh tempo pelunasan eksportir belum melunasi kewajibannya, maka Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan melakukan A. Pemblokiran kegiatan di bidang kepabeanan terhadap eksportir tersebut, dan B. Menerbitkan surat peringatan yang berisi tentang pelunasan dan pemberitahuan pemblokiran kepada eksportir tersebut. Baiklah, apabila dalam waktu 7 hari sejak tanggal diterbitkan surat peringatan eksportir belum melunasi kewajibannya, maka Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan penerbitan surat peringatan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Oke, selanjutnya penundaan pembayaran bea keluar. Eksportir dapat diberikan penundaan pembayaran atas tagihan kekurangan pembayaran bea keluar dan atau sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut. Yang A. Penetapan pejabat bea dan cukai. Yang B. Penetapan kembali oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan yang C. Keputusan Direktur Jenderal atas keberatan. Atas penundaan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. Bagian bulan dihitung 1 bulan penuh terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan dengan perhitungan yang didasarkan pada yang pertama, pokok utang dalam hal pengunduran jangka waktu pembayaran, yang kedua, sisa utang dalam hal pembayaran secara bertahap. Apabila keputusan penundaan dicabut, maka yang pertama, jaminan dicairkan untuk membayar kekurangan bea keluar atau sanksi administrasi berupa denda. Yang kedua, dilakukan penagihan sesuai prosedur, yaitu pemblokiran kegiatan di bidang kepabeanan terhadap eksportir tersebut dan menerbitkan surat peringatan yang berisi perintah pelunasan dan pemberitahuan pemblokiran kepada eksportir tersebut. Selanjutnya ada pengembalian bea keluar. Pengembalian bea keluar dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea keluar atau sanksi administrasi berupa denda yang telah dibayar. Dalam hal yang pertama, barang dibatalkan ekspornya atau tidak jadi diekspor. Yang kedua, kesalahan tata usaha berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan pencantuman tarif bea keluar dan harga ekspor. Selanjutnya yang ketiga, kelebihan pembayaran akibat penetapan pejabat bea dan cukai. Yang keempat, kelebihan pembayaran akibat penetapan kembali Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima, kelebihan pembayaran akibat keputusan keberatan. Dan yang terakhir, yang keenam, kelebihan pembayaran akibat putusan pengadilan pajak. Permohonan pengembalian biaya keluar dibuat dengan format ditetapkan dengan melampirkan pertama, asli bukti pembayaran, yang kedua, dokumen-dokumen yang menjadi dasar permohonan tersebut. Berdasarkan surat keputusan pengambilan biaya keluar atau SK-PBK, Kepala Kantor Pabean atau pejabat biaya dan cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri menerbitkan surat perintah pembayaran kembali biaya keluar sesuai dengan format yang ditetapkan dalam 4 rangkap dengan ketentuan sebagai berikut. A. Lembar 1 dan 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPPN. B. Lembar ketiga untuk eksportir. C. Lembar keempat untuk Kantor Pabean. SPM KBK dibebankan pada akun pengembalian pendapatan setoran bea keluar tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama atau sejenis dengan akun penerimaan setoran bea keluar. SPM KBK disampaikan ke KPPN paling lambat 2 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian bea keluar dan atau sanksi administrasi secara langsung oleh pejabat bea dan cukai, dan paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkannya SK-PBK, tanggal keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan, atau tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan pajak. Sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.